Polres Purwakarta mengungkap kasus tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman cek pelabuhan Ambarita. Polres Sleman gelar bakti kesehatan sunatan massal dalam mengisi liburan sekolah. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir hari ini. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Polres Purwakarta mengungkap kasus tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh seorang pria berinisial OS. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku sudah melakukan perbuatan asusila tersebut sejak tahun 2019 dengan jumlah korban mencapai 11 orang. Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak yang terjadi di Kampung Salem, RT 10 RW 4 Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta berhasil mengungkap pelaku berinisial OS, 46 tahun yang sempat menjadi DPO pada tanggal 25 Desember 2023. Kapolres Purwakarta dalam konferensi pers mengklarifikasi terkait informasi pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Di sini kembali kami klarifikasi bahwa kejadian tersebut bukan di pondok pesantren. Kejadian tersebut hanya di rumah warga, salah seorang ustadz yang digunakan sebagai tempat mengajinya anak-anak. Jadi bukan pondok pesantren. Ya, dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 ada laporan bahwa anak-anak menjadi korban pencabulan. Kemudian tanggal 9 Desember dibuat laporan polisi. Pihak penyidik Polres Purwakarta melakukan penyidikan. Kemudian berdasarkan alat bukti yang ada, ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa laki-laki atas nama inisial OS sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan pengembangan penyidikan, ditemukan sejumlah lebih kurang sampai saat sekarang yang masuk data ke pihak Polres Purwakarta 15 anak sebagai korban, di mana dari 15 ini 4 anak sebagai korban persetubuhan dan 11 anak sebagai korban perbuatan cabul. Perbuatan ini dilakukan oleh tersangka sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 saat dilaporkan. Jadi lebih kurang selama 4 tahun. Modus operandi tersangka yang merupakan salah seorang guru mengaji, menampung anak-anak usia mengaji di rumahnya pada sore hari. Jadi selepas sholat maghrib sampai dengan isya sekitar jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Nah, pada saat sela-sela mengaji tersebut, guru mengaji ini meminta kepada anak-anak secara bergantian atau berapa orang setiap hari itu untuk minta dimijit masuk ke kamar. Disinilah guru mengaji ini melakukan aksinya, melakukan perbuatan cabul, dan juga ada yang sampai perbuatan menyetubuhi anak tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 ayat 1, 2, 3 dan pasal 82 ayat 1 dan 2. UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Tim Humas Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.
Seorang wanita yang baru 1,5 bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Surabaya nekat mencuri barang berharga milik majikannya. Pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap di wilayah Trenggalek, Jawa Timur. Wanita berinisial R, warga Trenggalek, Jawa Timur ini harus menjalani proses hukum di Polsek Sukolilo, Polrestabes Surabaya atas kasus pencurian di sebuah rumah yang berada di kawasan Surabaya, Jawa Timur. R yang baru 1,5 bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga diketahui telah mencuri barang berharga milik majikannya. Aksi R terbongkar setelah pemilik rumah menyadari bahwa sejumlah barang berharga miliknya sudah raib. R sendiri juga secara tiba-tiba pergi meninggalkan rumah majikannya tanpa pamit. Polsek Sukolilo yang menerima laporan kasus tersebut kemudian melakukan pengejaran terhadap R hingga wanita berusia 39 tahun tersebut berhasil diamankan di wilayah Trenggalek. Jadi rumah tangga di sana jadi pembantu baru 1,5 bulan. Ya pada saat tanggal 25 itu yang punya rumah korban mengecek lemarinya di mana korban menyimpan ya barang-barang ini, kedua nggak ada. Sempat ditanya yang bersangkutan tanggal 25 tapi mereka nggak mengakui. Akhirnya dari pihak korban mendatangkan saudaranya untuk interogasi lagi, tetap tidak ngaku. Pas tanggal 29 yang bersangkutan ya tersangka melarikan diri tanpa izin. Akibat perbuatan R, kerugian yang diderita korban diperkirakan mencapai 65 juta rupiah. Dari kasus ini, penyidik juga menyita barang bukti diantaranya uang tunai rupiah, uang tunai pecahan asing, perhiasan, serta bukti transfer. Tim Humas Polsek Sukolilo, Polrestabes Surabaya melaporkan untuk Polri TV. Polres Sukabumi bergerak cepat dengan membentuk tim untuk menyelidiki upaya pencobaan pencurian anjungan tunai mandiri salah satu bank swasta di ATM Center Mitra Grosir. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri mengatakan sejumlah barang bukti telah diamankan dan pelaku masih dalam pencarian. Pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 9 WIB telah menerima laporan dari masyarakat adanya percobaan dan atau perusakan mesin ATM OCBC di ATM Center Mitra Grosir di Jalan Surya Kencana, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Sukabumi. Adapun barang bukti yang ditemukan di TKP, satu buah gunting yang diduga untuk merusak mesin ATM dan gembok, satu buah batu yang digunakan untuk merusak mesin ATM, satu buah gembok yang telah dirusak oleh pelaku, satu batang kayu yang diduga juga untuk merusak mesin ATM, dan 2 kertas yang telah dikeluarkan. Kami dari Satreskrim Polres Sukabumi telah membentuk tim untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.